Oke, jadi sebelum ke pembahasan, aku mau nanya dulu ke kalian sedikit aja. Jadi, apa yang kamu harapin dari custom ROM Android 12? Fiturnya, performanya, atau customisasinya? Kalau misalkan kalian jawab ketiganya, itu kalian emang nggak tahu diri. Oke, jadi di sini aku mau ngebahas soal Nusantara Project yang barusan update kemarin ya, dan update-nya itu mungkin memperbarui atau memfix ya, untuk memfix level atau versi sebelumnya di 4.0. Jadi sekarang ada tambahannya 4.0 strip 1, dan ini masih yang versi Surabaya. Nanti kalian bisa download linknya, aku taruh di deskripsi atau mungkin ada di kolom komentar. Oke, langsung aja. Tampilan awalnya kurang lebih seperti ini, dan semua aplikasiku sudah aku balikin ya. Intinya aku download yang versi GAPS, jadi kalian bisa pilih mau yang GAP apa vanilla, tinggal pilih aja. Dua-duanya sudah tersedia. Untuk GAPS-nya nggak terlalu banyak, langsung aja kita cek satu persatu di aplikasinya bawahnya ini. Kamera yang dipakai masih tetap sama kayak sebelumnya ya, kamera Go seperti ini. Fiturnya nggak banyak, jadi sebaiknya kita next aja ya. Aku yakin juga kalian pasti butuh Google kamera atau kamera yang lainnya ya, kayak punya aku ini, aku butuh Google juga biar hasilnya lebih oke. Kemudian untuk Magisnya di sini juga sudah aku install dan sudah aku rename. Untuk safety netnya bisa tercentang semua ya, aman. Terus karena di sini aku pakai line bank, jadi untuk nyembunyiin akses rootnya aku pakai yang jadul aja. Untuk line bank bisa kebuka dengan aman tanpa kedetek akses rootnya. Oke, jadi buat kalian yang belum terlalu tahu soal custom ROM Android 12, jadi di Android 12 itu tampilannya dia lebih kalem, dan warna-warnanya di sini menyesuaikan atau ngikut sama tema yang kita pakai ya. Terus kemudian fitur-fiturnya dibikin lebih simpel. Contoh aja soal internetnya, ini kalau kita klik sekali ya, dia langsung dijadiin satu antara paket data biasa yang dari operator internet biasa sama wifi-nya itu dijadikan satu, jadi kita nggak usah milih-milih lagi ya. Terus kemudian ada kamera akses, jadi di sini kita bisa matiin kameranya biar nggak ada aplikasi yang nakal yang ngintip lewat kamera kita guys. Begitu juga soal audionya atau mic-nya ya, jadi di bawah sini ada mic access, kita bisa matiin juga mic-nya kalau misalkan mic-nya nggak kita pakai ya. Tapi karena di sini aku pakai buat ngerekord, jadi mic-nya aku biarin tetap nyala. Selanjutnya kita menuju ke setting buat niat dalemannya, kurang lebih seperti ini ya tampilan menu settingnya. Kita ke bagian atas dulu di upload font kayak gini, dan Android 12 di sini ya, kita klik-klik. Untuk munculin Android 12 angka 12-nya kita geser jamnya ini ke jam 12 tepat ya, biar angka 12-nya mau muncul seperti ini. Tapi ya ini nggak penting juga sih, yang penting kita tahu ini sudah Android 12. Tampilannya kayak gitu, dan kernelnya bukan Mystic sebenarnya ya, dan ini sudah aku ganti. Untuk kernel bawaannya dia pakai apa itu namanya, dah pokoknya hurufnya huruf kayak gitu ya, nggak kebaca yang jelas itu EAS KTI Haptic ya. Jadi kalau kalian mau ganti kernelnya, kalian wajib pakai kernel yang support KTI Haptic ya guys. Untuk hasil skor AnTuTu-nya dia kayak gini, nggak terlalu banyak, mungkin ini yang HMP mungkin ya. Terus untuk CPU throttling-nya kayak gini, menurutku ini masih lumayan oke. Kemudian aku sudah ganti kernelnya pakai Mystic yang terbaru. Pas video ini aku upload, Mystic-nya itu yang terbaru 8.6 ya, dan hasil CPU throttling-nya kayak gini. Kemudian untuk kemudian untuk AnTuTu benchmark-nya dapatnya kayak gini. Menurutku sih ini masih lumayan wajar guys ya. Kemudian untuk menu atau fitur yang lain kita cek di bagian Nusantara Wings ya. Untuk Nusantara Wings ini adalah part khususnya di custom ROM Nusantara Project. Untuk menu-menunya masih sedikit ya guys, jadi belum banyak. Yang pertama ada game space-nya, dan cuma ada 4 menu seperti ini doang. Kemudian ada temanya pun juga kayak gini doang. Kemudian ada notifikasi, cuman aku cek gini aja ya. Terus ada miscellaneous-nya pun juga ada 3 doang. Terus ada fingerprint yang tampilnya kayak gini, pokoknya masih minimalis banget ya. Untuk baterainya kayak gini. Kemudian clock option buat pindah jamnya, mau di pinggir apa di tengah. Kemudian icon manajernya seperti ini. Kemudian quick settingnya seperti ini. Kita nggak bisa nentuin baris-barisnya atau baris dan kolom di bagian quick settingnya, kita nggak bisa nyeting. Kemudian ada traffic indicator, tampilannya cuma standar seperti ini. Kemudian di bagian yang sebelahnya lagi ada button, cuman ada 2 kayak gini, dan navigasinya ini
sudah bisa kita swipe ya untuk letak tombol back home recentnya guys. Jadi bisa kita swipe di sini. Kemudian di bawahnya ada menu network dan internet, kita bisa klik di situ. Terus untuk mobile networknya kita coba cek preferred network tipenya ya. Dan tentu saja sudah banyak pilihannya buat ngunci jaringannya di situ. Kemudian untuk hotspot dan tethering juga sudah support buat tethering VPN. Dan ini nilai plus ya guys. Terus ada menu VPN juga, ada private DNS nya juga. Kemudian sebelahnya ada menu baterai. Untuk menu baterainya masih standar kayak gini tampilannya, nggak banyak. Terus di bawahnya ada connected device buat pairing gitu, Bluetooth dan sebagainya ada di situ ya guys. Kemudian langsung kita menuju ke storage ya. Untuk storage-nya, dan ini sudah bener ya guys. Untuk sistemnya udah nggak ngaco lagi ya. Kalau yang sebelumnya di Android 12 itu custom ROM-nya di bagian storage-nya itu ngaco ya. Untuk sistemnya ada yang 1,1, 4,4, 6, berapa gitu ya. Dan ini kayaknya sih sudah bener ini. Kemudian di atasnya tadi masih ada notifikasi ya, tampilannya kayak gini, dan kalian bisa munculin bubble. Jadi untuk aplikasi, nah di sini kalian bisa lihat kayak gitu ya. Nah, nanti misalnya kita buka gitu ada bubble yang keluar kayak di Messenger gitulah guys. Kalian pasti juga sudah ngerti ya. Di bawahnya ada menu-menu seperti ini ya, aku rasa nggak usah kita bahas ya. Terus ada menu sound, untuk soundnya paling bawah ada Mi Sound Enhancer juga. Ini udah lumayan lengkap sih menurutku ya. Terus kita ke display, untuk displaynya kayak gini tampilannya. Untuk double tap to wake aku belum tes sih, kayaknya sih nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah untuk double tap to wake nya guys. Double tap to wake aman. Kita lanjut ke wallpaper dan stylenya ya. Untuk stylenya kalian bisa ganti di sini. Untuk wallpapernya nanti untuk temanya bakalan ngikut ya. Maksudnya tuh warna-warna yang ada di sini ngikut tema guys. Kemudian di bawahnya ada menu security dan masih sama kayak di versi sebelumnya. Untuk security-nya masih belum support face unlock ya. Dan untuk pin fingerprintnya aman lancar guys. Kemudian paling bawah ada menu sistem, kalian bisa cek bahasanya di sini. Tentu saja sudah ada bahasa Indonesia ya guys ya, karena ini kan dirancang sama orang Indonesia. Untuk powernya, untuk menu power sudah ada advance ya. Kalian bisa lihat di sini ada advance juga sudah dimasukin fiturnya. Yang jelas ini keren sih. Terus untuk quick settingnya kita langsung coba hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan, dan keduanya aman, masih bisa jalan bareng guys. Kemudian untuk tampilan recent aplikasinya kayak gini. Untuk menunya masih belum support buat ngunci aplikasi biar nggak ke close ya. Kayaknya sih kalau misalkan ada fitur buat ngunci aplikasinya ini lebih keren ya. Semoga aja untuk next update-nya ada ya, dan ditiru sama custom ROM AOSP yang lain. Jadi kesimpulannya ya kayak di awal tadi, nggak usah terlalu expect sama custom ROM Android 12. Kalian bisa dapat fitur yang oke, terus kustomisasi yang lengkap, ditambah performa yang ciamik buat ngegame ya. Jadi aku tekankan ya, untuk custom ROM Android 12 dipakai buat ngegame itu kurang cocok guys. Apalagi untuk wired ini kan sudah gimana ya, mesinnya udah mesin lama. Kalau untuk HP yang keluaran baru sih masih oke lah ya, tapi kalau untuk wired custom ROM di Android 12 itu masih jauh kalau untuk performa dipakai main game. Coba kalian sebutin custom ROM Android 12 apa yang enak banget dipakai buat main game. Silahkan komen di bawah. Guys, intinya kayak gitu, kalian bisa simpulkan sendiri. Kalau misalkan ada unek-unek silahkan tulis semuanya di kolom komentar. Akhir kata Bang Gendut pamit undur diri, semoga bermanfaat. See you, bye bye.